Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk kenaikan harga beras medium SPHP itu berdasarkan penugasan dari pemerintah nomor 142/TS.02.02/K/4 tahun 2024. Bekerjalah dengan penuh disiplin, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagi anggota PPK yang lama, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih berkemampuan dibandingkan anggota PPK yang baru. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbo Wolio Tanganapada. Kami hadirkan pokok-pokok berita. Harga beras SPHP di sejumlah pasar di Kota Bau-Bau rata-rata Rp13.000 per kilogram. Ketua KPU Bau-Bau resmi melantik 40 orang panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 17 Mei 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, harga beras SPHP di sejumlah pasar di Kota Bau-Bau rata-rata Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga sejak awal Mei dan diprediksi hingga Desember mendatang. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Harga beras stabilisasi pasokan harga pangan SPHP sejak awal Mei 2024 mulai mengalami kenaikan. Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau, nilai beras SPHP di sejumlah pasar rata-rata dibanderol Rp13.000 per kilogram. Hal tersebut karena harga eceran tertinggi beras tersebut naik. Kepala Bulog Bau-Bau melalui manajer supply chain Syarul Budi membenarkan informasi tersebut. Ia menjelaskan kenaikan harga terjadi secara nasional sesuai dengan surat pemerintah pusat perihal penugasan SPHP tahun 2024 semula Rp9.950 menjadi Rp11.000 per kilogram. Syarul menyebutkan harga eceran tertinggi yang diwajibkan di pasar semula Rp10.400 kini menjadi Rp12.500 per kilogram. Setiap mitra bulog rumah pangan kita atau RPK diwajibkan menjual sesuai head atau Rp62.500 per 5 kilogram. Batas toleransi RPK menjualnya sebesar Rp63.000 per 5 kilogram. Untuk kenaikan harga beras medium SPHP itu berdasarkan penugasan dari pemerintah nomor 142/TS.02.02/K/4 tahun 2024 yang tentang penugasan SPHP beras tahun 2024 itu ada kenaikan harga yang semula Rp9.950 menjadi Rp11.000. Sedangkan untuk harga eceran tertinggi beras medium di pasaran untuk diecer kembali ke masyarakat yang semula adalah Rp10.900 menjadi Rp12.500. Lanjut Syahrul, kenaikan harga beras terjadi sejak 1 Mei 2024 dan surat penugasan penjualan dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 berlaku hingga Desember 2024. Syahrul membeberkan beberapa alasan kenaikan harga beras SPHP karena perlindungan konsumen dan produsen serta pertimbangan lainnya seperti perlindungan para petani sehingga mereka bisa lebih mendapatkan untung. Faktor lainnya, kata Syahrul, lantaran biaya produksi beras saat ini sedang dalam penyesuaian. Bulog Bau-Bau memastikan ketersediaan pasokan beras masih melimpah di gudang penyimpanan dengan kisaran 1.500 ton. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Ketua KPU Bau-Bau resmi melantik 40 orang panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herol Mulko melaporkan. Bekerjalah dengan penuh disiplin, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagi anggota PPK yang lama, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih berkemampuan dibandingkan anggota PPK yang baru.
Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau, Laude Supardi, resmi melantik sebanyak 40 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hasil seleksi untuk pemilihan kepala daerah, pilkada, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota tahun 2024. Pembacaan sumpah janji dan penandatanganan fakta integritas itu berlangsung di Villa Nirwana Bau-Bau Kamis pagi. Ketua KPU Laude Supardi menyebut penetapan 40 anggota PPK ini merupakan pilihan terbaik berdasarkan keputusan bersama atas segala evaluasi yang dilakukan oleh KPU. Supardi mengatakan sesaat setelah mengucapkan sumpah dan menandatangani fakta integritas, maka saat itu juga tanggung jawab sudah melekat di pundak. Tanggung jawab yang dilandasi dengan sikap integritas profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan pimpinan KPU, pemerintah, masyarakat, dan yang utama di hadapan Tuhan. Sebentar lagi Anda bekerja pertama kali, yaitu melalui pemotongan data pemilih. Bekerjalah dengan penuh disiplin, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagi anggota PPK yang lama, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih berkemampuan dibandingkan anggota PPK yang baru. Tapi ayomi, ajak teman-teman yang baru untuk bekerja sama, berkoordinasi agar pelaksanaan tugas dan wewenang Anda berjalan dengan baik. Tidak ada kata yang lebih baik dan lebih pintar di antara kita semua. Hanya adalah bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi di antara kita semua. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lanjut Supardi, bukan hanya berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dibarengi dengan loyalitas terhadap tugas dan kewajiban itu sendiri, loyal terhadap para pimpinan di KPU, serta loyal pada fakta integritas yang sudah diucapkan dan ditandatangani. Ujian pertama bagi Anda sebentar adalah memilih ketua. Saya berharap dalam pemilihan ketua jangan ada yang berselisih. Inilah semuanya menerima. Bagi yang lama, jika tidak terpilih, terima dan legowo. Bagi yang baru, jika terpilih, jadilah pemimpin yang baik, agar bersama-sama dapat menjalankan tugas wewenang ke depan. Jadi selamat bekerja buat teman-teman PPK yang baru saja dilantik. Laude Supardi berpesan saat bekerja nanti jangan hanya berjalan biasa namun berlari sedikit, sebab saat ini tahapan sudah sementara berjalan. Yang saat ini di depan mata adalah verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Usai pelantikan, para anggota PPK langsung mengikuti bimbingan teknis. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengawasan lalu lintas hewan ternak di Kota Bau-Bau diperketat jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi kita di sini memeriksa saja kesehatannya. Begitu tiba, kita cek di dokumen apakah. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara, Satuan Pelayanan Satpel Betuambari Kota Bau-Bau memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah untuk mencegah masuknya virus atau hama penyakit melalui komoditas tersebut. Dokter Hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sultra Satpel Betuambari Bau-Bau, Julian mengatakan pengetatan pengawasan lalu lintas hewan ternak dilakukan di 2 titik yang menjadi kewenangan pihaknya, yakni Bandara Betuambari dan Pelabuhan Murhum. Ia menjelaskan pengawasan mencakup pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan dokumen serta kesehatan fisik hewan ternak. Karena untuk penerbitan dokumen seperti sertifikat veteriner, sertifikat karantina, dan uji lab terhadap hewan ternak dilakukan di daerah asal. Jadi kita di sini memeriksa saja kesehatannya. Begitu tiba, kita cek di dokumen apakah ada kesesuaian dokumen, nama pemilik, jumlah, jenis ternaknya, apakah ada penambahan atau pengurangan, atau misalnya ada yang sakit di jalan atau apa, itu yang kita periksa. Kebenaran dokumen, keabsahan dokumen, sama jumlah, jenis, sama kita periksa di sini. Julian mengatakan, bila dari pemeriksaan kesehatan didapati hewan ternak menunjukkan gejala berpotensi menyebarkan penyakit, maka langsung dimusnahkan. Jadi kita lihat dulu kondisi hewannya. Kalau misalnya dia dalam kondisi sehat yang masih memungkinkan untuk dikembalikan, ditolak, kita tolak. Tapi kalau ternyata kondisi hewannya sudah buruk dan berpotensi untuk menyebarkan penyakit, maka kita musnahkan di sini.
Sementara itu, kata Julian, terhadap hewan ternak yang dikirim tanpa memiliki dokumen karantina langsung dilakukan penahanan selama 3 hari. Ia mengatakan dalam jangka waktu itu pemilik hewan ternak harus memenuhi persyaratan dokumen dari daerah asal. Nah, kalau dalam waktu 3 hari dia ternyata tidak bisa memenuhi persyaratannya, maka hewan ini harus ditolak. Ditolak di sini artinya dia harus dikembalikan ke daerah asalnya. Kalau misalnya pemiliknya tidak menyanggupi, otomatis dia akan dijadikan milik negara. Jadi batas waktunya itu 3 hari. Begitu sampai di sini 3 hari. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Julian, hewan ternak yang masuk ke kota Bau-Bau paling banyak didatangkan dari Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Murhum. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir. Lurah Lakologo Laode Muhammad Nasir berhasil lolos dalam seleksi tingkat nasional Paralegal Justice Award atau PJA 2024. Nasir berhasil menjadi satu dari 400-an provinsi. 4 utusan provinsi Sulawesi Tenggara maksud kami yang akan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan PJA Award yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei hingga 2 Juni di Jakarta. Paralegal Justice Award adalah penghargaan bergengsi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham yang memberikan apresiasi kepada kepala desa dan lurah berprestasi, serta memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. PJA mengakui peran kepala desa dan lurah sebagai garda terdepan dan juru damai di wilayah masing-masing. Kabag Hukum Setda Kota Bau-Bau, Dr. Hamzah, dalam keterangan resminya pada Kamis menyebutkan, di tahun 2024 ini, Kota Bau-Bau mengirimkan 3 lurah untuk berpartisipasi dalam kategori non-ligation peacemaker. Kategori ini ditujukan bagi kepala desa atau lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya dan memiliki integritas dalam menciptakan kemudahan akses keadilan. Lurah Lakologo akan bergabung dengan 300 kepala desa dan lurah lainnya di seluruh Indonesia. Selama kegiatan di Jakarta, Lurah Lakologo akan mengikuti pelatihan paralegal yang diadakan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga beras SPHP di sejumlah pasar di Kota Bau-Bau rata-rata Rp13.000 per kilogram. Ketua KPU Bau-Bau resmi melantik 40 orang panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.